Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudaraku, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kehidupan, dan saya percaya Tuhan tetap menguatkan kita dalam menjalani hidup kita setiap harinya. Saudaraku, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Melalui renungan harian ini, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan berkat kemurahan-Mu. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua oleh kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik dan amat baik bagi kami. Allah yang sudah memberikan kami kehidupan. Allah yang terus meletakkan kerinduan dalam hati kami untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga setiap hari kami tetap boleh setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat yang pertama. Saudaraku, mari bersama kita membaca Kolose 3 ayat yang pertama. Mari kita membacakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sedemikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang terbatas. Tuhan sudah mengaturkan waktu, kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap setia hidup dalam kehendak Tuhan. Setia hidup berjalan di jalannya Tuhan, dan tetap setia mencari Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, karena itu, carilah perkara yang di atas. Itu yang menjadi tema renungan harian kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Dalam nats renungan harian kita pada hari ini, Paulus memulai nasihatnya kepada jemaat yang ada di Kolose agar mereka mengarahkan hati, mengarahkan pikiran mereka, ya, hanya kepada Allah saja, hanya kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surga, hal-hal yang rohani. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Allah yang sudah menebus dosa kita melalui kematian Kristus di kayu salib, dia bangkit, ya, dan kita juga dibangkitkan hidup bersama dengan Tuhan. Kita sudah mati di dalam dosa dan mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjalani hidup kita, hidup yang baru di dalam Tuhan. Meskipun kita hidup di dunia ini, tapi mari mengarahkan hati, pikiran kita hanya kepada hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara sorgawi, hal-hal yang rohani. Jadi bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi dunia ini, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah dibenarkan dan dikuduskan di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari sini Paulus menyampaikan kepada kita semua, ketika kita mencari perkara-perkara yang di atas, kita harus memikirkan hal-hal yang ada di sorga dan melakukannya dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam kehendak Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita masih hidup di dunia ini, Tuhan berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, tetapi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan adalah sikap hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selama menjalani hidup kita di dunia ini, tujuan hidup kita adalah sorga, kerajaan Allah, ya, di mana Kristus ada, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Oleh karena itu, sikap hidup kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari adalah kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Hidup baru. Kita tidak lagi hidup dalam keinginan dunia ini. Meskipun kita hidup dalam dunia. Oke, kita memang membutuhkan kehidupan, membutuhkan segala sesuatu dalam hidup kita, makan, minum, uang, segala sesuatunya. Tetapi itu semua harus kita cari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pergunakan, ya, untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita, untuk juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, perkara-perkara rohani, perkara-perkara bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang kita jalani dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, kita diajarkan bahwa lebih memikirkan untuk memberi daripada menerima. Ya, memberi kasih, memberi pertolongan, ya, daripada memikirkan hanya menerima saja. Tetapi marilah belajar terus untuk memberi kasih bagi orang lain. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan berkarya. Mereka akan lebih memikirkan bagaimana bisa melayani lebih sungguh daripada dilayani. Ya, seorang yang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus, orang-orang Kristen, ya, dia akan lebih memikirkan bagaimana terus bisa setiap hari dalam hidupnya di dunia ini mengampuni daripada membalaskan dendam kita. Oleh karena itu akan terus berupaya menjalani kehidupan yang penuh dengan perdamaian. Demikianlah kita mencari perkara-perkara yang di atas, perkara sorgawi dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, sehingga semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita
setiap hari. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Mari bersama kembali memuji Tuhan. Dari pujian kita, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Karena itu saudaraku, mari setiap hari kehidupan kita tetap setia bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup kami di dunia ini, hidup yang Tuhan anugerahkan, Tuhan beri kesempatan bagi kami. Mampukan kami tetap setia mencari perkara-perkara surgawi. Meskipun kami hidup di dunia ini, tapi hidup dalam kehidupan baru, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Kami lebih senang untuk mengasihi, melayani daripada dilayani, memberi kasih Tuhan, menolong, saling menolong dalam hidup kami, memberi pengampunan dan bukan mendendam dalam hati kami. Ketika pun mungkin ada banyak pergumulan hidup kami, Tuhan kuatkan, teguhkan kami agar kehendak Tuhan yang tetap kami lakukan dalam hidup kami, dalam setiap menyelesaikan persoalan hidup kami. Tolonglah Tuhan agar melalui kami juga di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang kami hadapi di dunia ini, kami menyelesaikannya dengan penuh kasih di dalam Tuhan, dengan mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, baik di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, semua saudara-saudari kami yang dalam pergumulan hidup, sakit penyakit yang dialami. Kami percaya bahwa hanya dalam kuasa Tuhan segala penyakit boleh disembuhkan. Pemulihan kesehatan yang sempurna ada dalam Tuhan bagi semua saudara-saudari kami, kakak kami Nandi Angel yang kami kasih, Nandi Gideon. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Dan semua saudara-saudari kami, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Kehendak Tuhan yang terjadi yang terbaik dalam hidup kami, yang kami kasih orang tua kami, saudara-saudari kami, dengan Anta yang kami kasih. Tuhan berikan pemulihan, itu yang kami harapkan
Dan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam hidup kami. Semua jemaat Tuhan yang ada di situ Lusada, dimanapun yang berada, Tuhan berkati, pimpin dalam pekerjaan, dalam kehidupan setiap hari, dalam pelayanan. Biar kiranya nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mencari perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang di atas. Meskipun kita hidup di dunia, kita boleh menjadi berkat Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, jauhilah kerumunan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.